Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fauzana, NPM 18140. Saya mahasiswi dari Universitas Baitur Rahmah Padang, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Baiklah, dalam video ini saya akan membuat tutorial bagaimana menyusun latar belakang masalah penelitian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Yang pertama, kita lihat dulu apa sih itu definisi dari latar belakang. Latar belakang masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah atau peluang yang bisa dipermasalahkan untuk ditindaklanjuti melalui penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Ini menurut Hussein Umar pada bukunya yang terbit tahun 2001 pada halaman 238. Latar belakang masalah sendiri itu berisi fakta yang dijadikan fokus masalah. Fokus masalah itulah yang harus nantinya akan dijelaskan secara ilmiah. Karena fokus masalah itu sangat penting sebagai pedoman kita dalam menyelesaikan penelitian. Latar belakang masalah harus dikemukakan berdasarkan fakta dan data, bukan berdasarkan perasaan. Kayak misalnya, perasaan aku kemarin di sana bukan seperti itu, tapi memang harus berdasarkan fakta dan data yang ada dan didukung oleh berbagai jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang menjadi pedoman kita untuk melakukan penelitian. Karena nantinya penelitian kita ini bisa kita pertanggungjawabkan, sehingga memang harus dibuat berdasarkan fakta dan data yang ada. Menyusun latar belakang masalah sendiri itu mempunyai dua cara. Yang pertama, secara deduktif, di mana secara deduktif ini pola dari penyusunannya itu seperti segitiga terbalik. Jadi dia semakin lama itu semakin mengerucut ke bawah, semakin kecil. Polanya itu dari umum ke khusus. Cara yang kedua yaitu secara induktif, di mana kalau secara induktif ini dia seperti segitiga. Jadi dari yang atas kecil semakin bawah itu semakin melebar. Polanya itu khusus umum. Namun pada umumnya penyusunan latar belakang masalah yang paling banyak digunakannya yaitu secara deduktif, yaitu dari umum ke khusus atau mengerucut ke bawah seperti segitiga terbalik. Kunci dari keberhasilan menyusun latar belakang penelitian itu yaitu seberapa komprehensif sih kita merangkum penelitian kita itu. Dan tulisan yang baik adalah tulisan di mana pembaca itu hanya dengan membaca latar belakang masalahnya saja mereka langsung tahu apa isi dari penelitian kita, mereka bisa memahaminya dan penelitian apa yang kita lakukan. Itulah latar belakang masalah yang baik. Namun dalam penulisan latar belakang masalah itu juga ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, seperti menggunakan kata seharusnya atau harusnya, karena kata itu digunakan sebagai solusi, bukan tidak bisa dia itu dimasukkan ke latar belakang. Yang kedua, kita tidak boleh menggunakan kata saya di sana. Dalam menulis latar belakang kita menggunakan kata peneliti atau penulis. Itu bisa kita lihat biasanya di bagian penutup. Contohnya kan dari uraian di atas, saya ingin tertarik untuk melakukan penelitian, bukan saya, penulis atau peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul bla-bla-bla seperti itu. Nah, baiklah, selanjutnya kita langsung saja bagaimana cara menulisnya. Di sini kita menggunakan pola alur yaitu deduktif ya. Dia mengerucut ke bawah seperti segitiga terbalik. Bisa dilihat di sini, yang pertama itu ada introduction-nya dulu, kata pengantar lah terkait objek penelitian kita itu. Ini menjelaskan pengantar kata, tapi nggak mungkin kan kita langsung masuk aja ke variabelnya, kita langsung menjelaskan pengertian, itu tidak etis, tidak cantik lah rasanya kan. Jadi kita tambahkan dulu pengantar, kata-kata pengantar mengenai objek penelitian kita. Ini bisa dibuat 3-5 paragraf. Lalu selanjutnya baru kita masuk ke variabel Y. Dimana dalam variabel Y ini pun kita menggunakan pengantarnya dulu. Pengantar ini digunakan penyambung antara introduction tadi dengan variabel Y.
Tidak mungkin setelah kita introduction mengenai objek penelitian kita, misalnya objek penelitian kita sebuah perbankan, terus langsung aja masuk ke variabel Y. Itu tidak cantik kan? Jadi kita beri sedikit pengantar supaya dia menjadi nyambung gitu. Baru kita masukkan setelah itu definisi dari variabel Y dan dari para ahli definisinya itu dari para ahli, minimal 2 para ahli. Setelah dibuat definisi dari 2 para ahli tersebut, baru disimpulkan variabel Y itu menurut bahasa kita, bukan berdasarkan bahasa kita sendiri gitu, bukan menurut ya. Kalau menurut itu pendapat. Di sini kita tidak boleh menggunakan yang namanya pendapat. Jadi memang benar-benar sesuai fakta dan data tadi kan. Kita menyimpulkan menggunakan bahasa yang lebih mudah kita mengerti. Setelah itu baru kita masukkan juga yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y tersebut atau variabel dependent. Setelah itu baru kita masuk ke variabel X1. Dia semakin lama itu semakin fokus ke akhir gitu kan, dia semakin khusus gitu. Pertama umum tadi mengenai objek penelitian itu umum, terus mengerucut lagi dia ke variabel Y, variabel X, dan selanjutnya sampai nanti ke penutup dan judul. Dalam variabel X1 itu juga seperti itu, ada pengantar, setelah itu definisinya juga dari para ahli, simpulkan dengan bahasa kita sendiri, indikator apa saja yang mempengaruhi variabel X1 ini, dan apa hubungan antara X1 dengan Y, hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Begitupun untuk X2, X3, dan seterusnya. Setelah itu kita masukkan fenomena atau masalah penelitian kita itu apa. Jangan lupa untuk mengutip satu penelitian terdahulu. Nah, ini penting sekali untuk mengutip satu penelitian terdahulu ya. Ini bisa kita jadikan nanti acuan untuk mengenai penelitian kita. Dalam mengutip ini kita masukkan nama peneliti, tahun dia meneliti, lalu judul penelitian dan hasil penelitiannya. Ada di situ juga dimasukkan variabel X dan variabel Y dari penelitian terdahulu tersebut. Baru setelah itu penutup dan judul. Kita masuk ke contoh penulisannya. Di sini saya menggunakan judul saya, insya Allah semoga ini bisa menjadi judul skripsi nanti, yaitu pengaruh harga, produk, dan orang terhadap keputusan nasabah memilih menabung di Bank BRI unit Lubuk Pinang pada tahun 2019. Di mana variabel Y-nya adalah keputusan pembelian, putusan. Untuk X1 harga, X2-nya produk, dan X3-nya orang, people. Kita lihat sini pertama introduction-nya dulu. Ini pengantar dari objek penelitian. Karena objek penelitiannya adalah sebuah bank, perbankan. Di sini saya menjelaskan mengenai bank. Era globalisasi telah membawa banyak perubahan termasuk dalam dunia perbankan. Perbankan merupakan sektor yang mempunyai peranan cukup penting dalam perekonomian. Karena semakin berkembangnya industri perbankan, maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Nah, jika teman-teman mempunyai objek penelitian seperti misalnya membahas masalah teknologi, pendidikan, tentu yang dibahas di introduction ini mengenai teknologi dan juga pendidikan. Ini contoh dari proposal penelitian saya sendiri. Selanjutnya saya memasukkan di sini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, ini merupakan baik paragraf pertamanya.
Nah, itu paragraf satunya. Di sini kan dia bisa ditulis 3 sampai 5 paragraf. Di sini saya membuat 3 paragraf. Selanjutnya saya masukkan pertumbuhan bank di Indonesia menyebabkan tingginya tingkat persaingan antar bank. Ini karena banyaknya produk unggul yang diciptakan oleh masing-masing bank, sehingga setiap bank perlu memerlukan strategi pemasaran. Pemasaran adalah, baru saya masuk ke pemasaran adalah, itu mempunyai kata penghubung di sini kan. Dari kata penghubung pada kalimat pertumbuhan bank sampai strategi pemasaran, itu dia bisa nyambung ke pemasaran adalah, baru dimasukkan pemasaran adalah. Lalu pada paragraf ketiga atau kalimat selanjutnya itu saya memasukkan pengertian dari bauran pemasaran atau marketing mix. Ini ada kalimat penyambungnya. Pemasaran adalah, di sini ada, dalam melakukan pemasaran, strategi yang digunakan oleh bank biasanya berlandaskan pada bauran pemasaran atau marketing mix. Nyambung, dia ada kata pengantar antara kalimat di atas dan kalimat selanjutnya, sehingga dia itu tidak rancu, tidak aneh dibacakan, ada penyambung. Di sini saya masukkan lebih perkembangan dari bauran pemasaran atau marketing mix, yang dimana dulu tuh dia ada 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Namun sekarang berkembang lagi sesuai dengan kondisi pasar menjadi 7P ditambah proses, people, dan physical evidence. Ini untuk introduction-nya. Selanjutnya kita masuk ke variabel Y. Variabel Y di sini adalah keputusan pembelian. Ini variabelnya Y-nya keputusan pembelian. Ada introduction-nya sedikit. Nggak langsung masuk kita ke keputusan pembelian adalah, kita harus menambahkan introduction-nya. Keberhasilan pemasaran suatu perusahaan tidak hanya dilihat atau dinilai dari seberapa banyak konsumen yang berhasil diperoleh, namun juga bagaimana cara mempertahankan konsumen tersebut. Di sini saya masukkan proses pengambilan keputusan pembelian konsumen. Pertama ada pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi berbagai alternatif, perilaku pasca pembelian. Berdasarkan gambar di atas, ini penjelasannya mengenai gambar ini, mengenai beberapa proses ini. Ini di sini didapatkan dari jurnalnya Amri Mirza Astia tahun 2018. Ini kita masukkan, ini dari jurnal penelitian terdahulu. Ini berarti kita mendapatkan informasinya bukan melalui perasaan tadi, tapi berdasarkan fakta dan data yang sudah ada. Di sini saya menggunakan jurnal. Selanjutnya baru saya masuk ke keputusan pembelian adalah, di mana kita harus memasukkan tadi pendapat dari atau definisi dari dua para ahli. Yang pertama ini pendapat dari Sangaji dan Sopiah dalam jurnal Suhartini dan Syahnul Said tahun 2019. Saya membaca ini dari jurnal Suhartini dan Syahnul Said, di mana dalam jurnal mereka ini ada pengertian keputusan pembelian dari Sangaji dan Sopiah. Dan menurut buku dari Aprianto yang diterbitkan tahun 2017 pada halaman 8, itu juga ada, dia menuliskan keputusan pembelian dapat dikatakan suatu keputusan dalam membeli suatu produk yang sebelumnya sudah melakukan pertimbangan apa saja keunggulan dari produk tersebut, sehingga dapat dipahami bahwa keputusan pembelian adalah ini menurut ini berdasarkan bahasa saya sendiri, bahasa yang lebih saya pahami seperti itu. Tindakan dari konsumen untuk membeli atau tidaknya suatu produk atau jasa, di mana keputusan pembelian ini merupakan keputusan akhir dari berbagai pilihan produk atau jasa yang ada. Dan keputusan pembelian ini dipengaruhi oleh yang namanya strategi pemasaran perusahaan. Lalu dimasukkan faktor-faktor apa saja mempengaruhi keputusan pembelian itu. Keputusan pembelian dalam arti di sini kita dalam perbandingan tentu namanya nasabah ya, bukan konsumen. Faktor-faktornya ada harga, produk, promosi
promosi, lokasi. Harga disebut juga dengan price, product, promotion, place, process, physical evidence, dan people. Ini adalah 7P tadi. Itu bauran pemasaran. Ini dari jurnal Adrianto, Lili Adrianto, Siti Sambiar, dan Indah Widowati pada tahun 2019. Lalu kita masuk ke variabel X1-nya. Variabel X1-nya adalah harga, karena tadi judulnya harga kan, karena harga variabel X1. Ini kita masukkan dulu sedikit kata pengantar biar dia nyambung antara variabel tadi, tidak langsung masuk ke harga adalah, ya, kita berikan sedikit pengantar di sini. Baru kita masuk ke harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Ini menurut Ciptono, buku dari Ciptono tahun 2015 pada halaman 289. Ini menurut para ahli yang pertama. Yang kedua, menurut Kotler dan Keller, itu harga adalah sejumlah uang yang ditagih atas suatu produk dan jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa oleh konsumen. Nah, setelah kita memberikan penjelasan dari para ahli, kita harus menuliskan juga namanya indikator di sini. Dalam variabel X kita harus menuliskan indikator dan hubungan atau relation dari variabel Y dan variabel X, variabel dependent dan variabel independentnya. Indikator menurut Kotler dan Keller yang mencerminkan harga, keterjangkauan harga, kesesuaian harga dan kualitas produk dengan kualitas produk, daya saing harga, dan kesesuaian harga dengan manfaat yang diterima. Berarti hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penetapan harga, maka akan semakin tinggi dorongan nasabah untuk mengambil keputusan menabung. Selanjutnya kita masuk ke X2. Dalam variabel X2 ini itu adalah produk. Kita berikan sedikit kata pengantar di sini, introduction-nya dulu. Suatu perusahaan pasti memiliki produk tertentu yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Persaingan bisnis yang ketat membuat konsumen memiliki semakin banyak alternatif dan sangat hati-hati dalam menentukan keputusan mereka untuk membeli produk. Dimana sekarang itu tuh zaman semakin canggih ini, kita bisa membeli produk dari daerah lain, kita bisa membeli produk dari berbagai negara, sehingga perusahaan itu memang memiliki daya, antar perusahaan itu persaingannya sangat ketat, sehingga kita harus bisa memberikan produk yang berkualitas. Kita harus menyajikan produk yang dengan target pasar yang tepat. Setelah diberikan pengantar, di sini juga disebutkan produk merupakan elemen mendasar dan penting. Dikatakan penting karena dengan adanya produk, perusahaan dapat menetapkan harga. Produk dapat dinyatakan sebagai harapan dan persepsi para konsumen dengan kinerja yang sesungguhnya. Maksudnya di sini dengan adanya produk inilah harapan dari konsumen tadi kan, konsumen pasti mempunyai harapan terhadap suatu produk yang akan dibelinya. Dia akan berharap ini bagus, terus harga yang sesuai dengan kualitas yang didapat. Jadi dengan memberikan produk yang berkualitas, tentu konsumen akan puas, dia akan kembali membeli, dan mereka akan tetap memutuskan untuk membeli produk di perusahaan yang sama. Kualitas produk yang dijanjikan harus sesuai dengan semua kegiatan dalam pemasaran. Maksudnya dalam kegiatan pemasaran kita pasti akan menjelaskan produk yang kita punya, kualitas produk yang kita punya, dan apa yang telah kita lakukan dalam pemasaran tersebut harus sesuai dengan kenyataannya. Jangan sampai konsumen malah kecewa karena di iklannya bagus, dalam strategi pemasarannya produk ini sangat luar biasa, tapi ketika diterima ternyata manfaatnya biasa saja, dan bahkan lebih baik produk yang harganya lebih terjangkau dibandingkan produk kita itu tidak bisa dilakukan. Selanjutnya, produk yang ditawarkan bank itu
Antara lain ada tabungan, deposito, dan giro. Menurut para ahli, menurut Kotler dan Keller dalam bukunya tahun 2016 pada halaman 389, ini menyatakan bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Jadi tujuan dari produk ini dipasarkan itu untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginan dari konsumen atau nasabah. Dalam perbankan ini memenuhi kebutuhan nasabah untuk menabung, memuaskan keinginan dia dengan menabung. Menurut Kotler dan Keller tahun 2019, indikator dari kualitas produk yaitu ada kinerja, daya tahan, dan keandalan dari produk itu. Jadi, relation atau hubungan dari variabel Y dan variabel X2 ini menunjukkan bahwa semakin bagus produk yang dirasakan oleh konsumen, maka semakin meningkat pula keputusan konsumen atau nasabah untuk menabung. Yang X ketiga adalah orang. Orang yang dimaksud dalam strategi pemasaran ini adalah sumber daya manusianya, di mana tentunya sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut tentu menjadi salah satu elemen penting dalam bauran pemasaran. Dalam pemasaran jasa, people ini sebagai service provider yang sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan, karena mereka ini merupakan pegawai atau karyawan yang memberikan jasa atau bertemu langsung dengan konsumen. Jadi mereka ini mempengaruhi kualitas jasa yang akan diberikan. Mengapa mereka mempengaruhi? Jika mereka bisa memberikan jasa yang baik kepada pelayanan yang baik kepada konsumen, tentu ini akan memuaskan konsumen. Jika mereka memberikan kualitas jasa yang buruk, tidak melayani konsumen dengan baik, tentunya juga akan mempengaruhi kepada produk atau keputusan nasabah di sini untuk memilih menabung di bank yang dituju. Untuk mencapai kualitas produk yang terbaik, maka pegawai harus dilatih agar mereka menyadari betapa pentingnya pekerjaan mereka. Jadi mereka itu bisa lebih menghargai pekerjaan dan memberikan yang terbaik dari pekerjaan yang mereka lakukan. Memberikan konsumen kepuasan, sehingga konsumen itu memutuskan untuk membeli produk kita. Menurut Ratih dalam jurnal Nugroho, Rian, dan Edwin Jakarianto tahun 2013, orang adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa ataupun produk sehingga dapat mempengaruhi pembelian. Menurut Zetmal, Bittner, dan Gremler pada bukunya tahun 2013 halaman 25, indikator orang atau people di sini adalah karyawan, rekrutmen, pelatihan, dan motivasi, penghargaan atau reward hadiah, kerjasama tim, pelanggan, komunikasi, dan pengetahuannya. Sehingga hubungan dari X3 dan variabel Y adalah semakin baik kinerja karyawan terhadap konsumen, semakin baik pelayanan mereka terhadap konsumen, maka semakin baik pula dampaknya nanti terhadap keputusan pembelian oleh konsumen. Nah, selanjutnya dia semakin mengerucut ini kepada masalah atau fenomena penelitian kita, di mana masalah ini adalah yang didapatkan dari BRI Unit Cabang Lubuk Pinang. Permasalahannya itu terjadinya penurunan jumlah rekening nasabah dari 9.325 menjadi 6.780, di mana terjadi penurunan sebanyak 2.545 nasabah atau 27,29%. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu di sini saya mengambil contoh dari penelitian Sandy 2015, di mana penelitian Sandy ini berjudul Pengaruh Marketing Mix terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Minimarket Lulumart di Kota Samarinda. Di mana dalam penelitian Sandy ini dia membuat variabel independen atau variabel X-nya
produk, harga, lokasi, promosi, orang, bukti fisik, dan proses. Serta variabel dependennya sama dengan kita, yaitu keputusan pembelian konsumen. Kita mencari penelitian perlu atau referensi kita dalam membuat sebuah penelitian itu adalah jurnal. Jurnal yang kita cari itu harus mempunyai variabel Y yang sama dengan penelitian kita, variabel Y-nya. Variabel X-nya itu tidak boleh sama ya. Maksud itu ada yang sama tapi tidak boleh yang benar-benar X1, X2, X3 dan seterusnya itu harus sama detail, tapi yang pasti harus variabel Y-nya itu harus sama. Dimana hasil penelitian Sandi ini menunjukkan bahwa ketujuh variabel X itu secara simultan dia berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada minimarket Lulumart. Dan dari uji T dia menggunakan dua metode. Diketahui bahwa secara parsial hanya variabel harga dan promosi yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, variabel Y, sedangkan untuk variabel yang lainnya itu tidak berpengaruh secara signifikan. Lalu kita masuk ke penutup. Ini tadi saya jelaskan, jangan menggunakan kata saya karena di bagian penutup ini berdasarkan latar belakang tersebut. Fenomena bauran pemasaran pada BRI unit cabang Lubuk Pinang menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengangkat hal tersebut dalam suatu proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Harga, Produk, dan Orang terhadap keputusan nasabah untuk memilih menabung di Bank BRI unit Lubuk Pinang pada tahun 2019. Ini judulnya tadi. Ini judul yang saya buat pasalnya ya. Selanjutnya ini ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini harus menggunakan tanda tanya dan diawali dengan apakah atau bagaimanakah. Itu untuk penulisan perumusan masalah. Selanjutnya untuk tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian harus dimulai dengan untuk, karena ini menjawab dari rumusan masalah tadi. Terakhir, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang dibagi menjadi 3, bagi penulis, bagi perusahaan, dan bagi peneliti selanjutnya. Ini bagi penulis untuk menambah wawasan penulis tentunya mengenai apa yang telah diteliti itu, yaitu harga, produk, dan orang terhadap keputusan nasabah dalam memilih menabung. Bagi perusahaan, ini akan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagaimana nantinya manajer pemasaran itu bisa membuat strategi pemasaran yang efektif sehingga berdampak terhadap keputusan pembelian guna ini meningkatkan jumlah nasabah. Misalnya bagi peneliti selanjutnya, jadi saya diharapkan oleh peneliti ini bisa menjadi temuan atau referensi baru untuk menambah bagi peneliti selanjutnya, menambah ilmu pengetahuan yang ada dan bisa mengembangkan ilmu secara lebih luas dengan teori-teori yang sudah ditemukan. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara menyusun latar belakang masalah dengan menggunakan pola alur deduktif. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.